Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu definisi dari daftar berantai tunggal. Kami menyebut tabel linear yang diimplementasikan dengan penyimpanan berantai sebagai daftar tautan, dan daftar tautan dapat dibagi secara spesifik menjadi daftar tautan tunggal, daftar tautan ganda, daftar tautan lingkaran, DLL. Dalam subbagian ini, kita akan belajar bagaimana mendefinisikan daftar tautan tunggal, yaitu bagaimana menerapkan daftar tautan tunggal dengan kode. Daftar tautan tunggal dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu dengan dan tanpa simpul kepala. Baiklah, mari kita lihat pertanyaan pertama, apa itu daftar tautan tunggal? Anda akan tahu apa artinya daftar tautan tunggal ketika Anda melihat gambar ini. Dalam sebuah simpul dari daftar tautan tunggal, perlu untuk menyimpan elemen data dan juga harus mencakup pointer yang mengarah ke simpul berikutnya. Kita tahu bahwa tabel berurutan, seperti array, memiliki keunggulan dalam melakukan akses acak melalui indeks dan memiliki kerapatan penyimpanan yang tinggi, tetapi juga memiliki kekurangan. Karena setiap elemen data harus disimpan secara berurutan secara fisik. Jika kita menggunakan tabel berurutan untuk mengimplementasikan struktur linear ini, maka akan memerlukan banyak ruang berkelanjutan. Jika kita ingin memperluas kapasitas tabel berurutan ini, itu akan menjadi sangat tidak nyaman. Dan daftar tautan tunggal dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Node dalam daftar tautan tunggal dapat disimpan secara diskrit secara fisik, jadi ketika kita ingin memperluas panjang daftar tautan tunggal, kita hanya perlu mengalokasikan sedikit ruang di memori dan menggunakannya sebagai area untuk menyimpan node baru. Oleh karena itu, jika menggunakan metode penyimpanan berantai ini, akan sangat mudah untuk mengubah kapasitasnya. Namun, jika kita menggunakan metode ini, kita hanya bisa mencari node urutan tertentu dengan memulai dari node pertama dan menggunakan informasi pointer untuk mencari satu persatu sampai kita menemukan node yang kita inginkan. Artinya, metode implementasi daftar tautan tunggal ini tidak mendukung akses acak. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menginisialisasi daftar tautan tunggal tanpa node kepala. Pertama-tama kita membuat dua kelas, LNode dan LinkList. Kelas LNode mewakili sebuah node dalam daftar tautan. Setiap objek LNode memiliki anggota data yang digunakan untuk menyimpan data node ini, dan anggota berikutnya, yang merupakan referensi tipe LNode, menunjuk ke node berikutnya dalam daftar tautan. Konstruktor kelas LNode menerima parameter data untuk mengatur data node yang baru dibuat. Itu juga mengatur anggota berikutnya menjadi 0, karena ketika node baru dibuat, kita tidak tahu apa node berikutnya. Kelas LinkList mewakili daftar tautan. Setiap objek LinkList memiliki anggota kepala, yang merupakan referensi tipe LNode, menunjuk ke node kepala daftar tautan. Konstruktor kelas LinkList mengatur anggota kepala menjadi 0, menunjukkan bahwa daftar tautan baru dan kosong telah dibuat. Saat menggunakan kode ini, kita dapat membuat objek LinkList untuk mewakili daftar tautan. Jika kita membuat objek LinkList dan anggota kepala adalah 0, maka kita tahu bahwa daftar tautan telah berhasil diinisialisasi menjadi daftar tautan kosong. Mari kita lihat apa itu daftar tautan dengan node kepala. Untuk membuat daftar tautan dengan node kepala, kita perlu memodifikasi sedikit kode sebelumnya. Kita bisa membuat node kepala tanpa data nyata saat menginisialisasi daftar tautan. Bidang berikutnya dari node kepala ini akan menunjuk ke node nyata pertama dalam daftar tautan. Apa perbedaan antara daftar tautan tanpa node kepala dan dengan node kepala? Singkatnya, untuk daftar tautan tanpa node kepala, head langsung menunjuk ke elemen pertama dalam daftar tautan. Ini berarti bahwa head itu sendiri mengandung nilai dari elemen pertama. Dan next dari head menunjuk ke elemen kedua dalam daftar tautan. Untuk daftar tautan dengan node kepala, head tidak mengandung nilai elemen yang valid. Itu terutama berfungsi sebagai referensi yang menunjuk ke posisi awal daftar tautan. Yang membantu dalam menyederhanakan operasi daftar tautan, seperti memasukkan dan menghapus node. Dalam hal ini, next dari head menunjuk ke elemen pertama dalam daftar tautan. Jadi, dalam kebanyakan kasus, kita akan menggunakan metode ini dengan node kepala untuk mengimplementasikan kode kita. Baiklah, ini adalah definisi daftar tautan tunggal. Kami adalah Genius Academy. Terima kasih sudah menonton.